kepada kedua mempelai Chris Mantara Bauya dan Devita Novalia Budiman bersama orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Kita akan berprosesi memasuki ruangan gereja sambil diiringi musik dan lagu Wonderful Day oleh Prokantor dan Kantoria. Dan Ibu Alicia Andres memasuki ruangan gereja. Saudara Chris Mantara Bauya dan Saudara Devita Novalia Budiman 1 Oktober 2025 saat ini dilaksanakan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus Sang Mempelai Agung bagi saudara semua dan bagi saudara. Mazmur 108 ayat 1-4 berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jemaat menyanyikan sungguh besar Kau Allahku, Kau Ya
yaitu keluarga yang akan disebut sebagai keluarga Bawia Budiman. Namun di tengah-tengah kesukacitaan ini, perkenankan kami tunduk, merendahkan diri dan mengakui bahwa setiap kami tidak ada yang benar, bahwa setiap kami telah berbuat dosa, bahkan sering berbuat dosa. Oleh sebab itu, agar supaya dalam hadirat-Mu berkat pernikahan dilayangkan kepada kedua anak kami, Chris dan Devita, maka sucikanlah kami dengan darah Yesus. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Demikian pun dengan kedua anakmu ini, Chris dan Devita, kiranya boleh mengecapi anugerah pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, yang oleh anugerah itu maka mereka dibersihkan dengan darah Yesus, disucikan oleh Roh Kudus dari segala kesalahan, pelanggaran dan dosa mereka di hari dan masa yang lalu, untuk melangkah dalam hidup baru sebagai suami istri Kristen. Kami percaya oleh anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan itu, semua kami diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengampunan seperti firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan lagu ajaib benar anugerah, Amazing Grace. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Yohanes 8 ayat
Silakan untuk pujian dan dikeluarkan pesan. Shalom saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata pelataran dunia, barang siapa menyebut aku tidak akan hidup dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Dia berkatakan itu kepada orang banyak dalam suatu konteks festival tabernakel dalam perayaan Pondok Tahu umat Yahudi. Waktu itu kota Yerusalem dibanjiri oleh banyak sekali orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat di luar kota Yerusalem dan bahkan di luar bangsa Israel, sehingga ada ribuan orang yang ada di kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Tahu. Sebab sudah merupakan ketentuan dalam agama Yahudi bahwa untuk 3 hari raya, yaitu hari raya Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen, yaitu Paskah dalam rangka merayakan, memperingati peristiwa keluarnya, bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu Paskah Yahudi. Yang kedua, hari raya Pentakosta Yahudi, bukan Pentakosta Kristen, yaitu perayaan hari ke-50 sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka ada di padang gurun Sinai dan Allah menurunkan 10 firman kepada mereka melalui pemimpin mereka Musa. Itu Pentakosta Yahudi. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Tahu, yaitu hari raya dalam rangka memperingati pemeliharaan Allah atas umat Israel yang mengembara di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan. 3 hari raya ini harus dirayakan di Bait Suci di Yerusalem. Tidak boleh tidak, seluruh umat Yahudi harus datang ke Bait Suci dan merayakan 3 hari raya ini. Untuk hari raya yang lain boleh dirayakan di tempat masing-masing, di kota masing-masing, di daerah masing-masing, di bangsa masing-masing. Tapi khusus 3 hari raya ini harus dirayakan di Bait Suci di Yerusalem. Jadi kita dapat membayangkan banyak sekali orang yang ada di Bait Suci dan bahkan di kota Yerusalem pada waktu itu. Nah, dalam perayaan festival tabernakel di hari raya Pondok Tahu ini, para imam akan menyalakan sebuah lantera yang sangat besar. Lantera besar atau pelita besar yang tangki minyaknya berkapasitas 160 liter minyak bakar yang terbuat dari minyak zaitun. Maka naiklah imam ke Bukit Sion, meniti tangga demi tangga sampai berada di puncak Bait Allah di mana pelita atau lantera itu ada. Mengisi tangki pelita itu dengan 165 liter minyak. Sebelum menyalakan pelita itu, membaca doa. Suasana begitu hening, teduh, syahdu. Meskipun banyak orang, setiap orang berdoa di dalam hati. Begitu selesai imam memimpin doa, sumbu lentera itu dinyalakan. Begitu sumbu lentera itu dinyalakan, lentera besar itu memancarkan sinar yang sangat terang di seluruh Bait Allah dan bahkan di seluruh lorong-lorong kota Yerusalem. Begitu lentera itu menyala dan memancarkan sinar yang terang, orang-orang yang tadinya diam, teduh, berkata, Pada saat itulah Yesus kemudian berbicara dengan suara keras, Akulah terang dunia. Saudara-saudara, apa artinya itu? Perayaan Festival Tabernakel
yang menyalakan lentera besar itu adalah perayaan yang mengingat bagaimana Allah hadir sebagai tiang api di malam hari tatkala bangsa Israel berkembara di padang gurun. Sebagai tiang api, maka Allah menerangi kehidupan umat Israel dalam perjalanan atau dalam perkemahan mereka, sehingga mereka boleh berjalan di jalan yang benar, tidak tersesat, dan mereka boleh beraktivitas dengan leluasa di dalam terang yang dipancarkan oleh tiang api itu. Dengan adanya tiang api itu, udara dingin padang gurun yang sangat menusuk diberi kehangatan dari tiang api itu, sehingga umat dihindarkan dari kondisi yang bisa membuat mereka tewas oleh karena padang gurun yang sedemikian dingin di malam hari, tetapi juga sedemikian panas di siang hari. Namun di siang hari kita tahu ada tiang awan. Kehadiran Allah sebagai tiang api juga memberi perlindungan kepada umat Israel, karena tiang api itu menghalau semua hewan predator padang gurun yang bisa memangsa dan membinasakan manusia umat Israel yang ada di sana. Inilah yang diingat dan dirayakan oleh umat Yahudi di Yerusalem pada saat itu melalui festival Tabernakel. Maka ketika lentera itu menyala, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka sesungguhnya Yesus sedang berkata, "Akulah tiang api yang memberi sinar terang, yang memberi kehangatan, yang memberi perlindungan, yang memberi pemeliharaan, sehingga kamu yang hidup di dalam aku akan mengalami keselamatan, kehidupan." Karena itu kemudian para orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, menolak ungkapan Yesus itu, karena mereka tidak setuju Yesus mengatakan terang berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, Chris dan Devita, terang adalah kebutuhan pertama dan utama bagi manusia. Terang adalah kebutuhan pertama dan utama bagi semesta. Oleh sebab itu dalam penciptaannya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah terang. Gelap adalah simbol dari dosa. Gelap adalah simbol dari kuasa iblis juga. Dan karena itu orang yang hidup dalam gelap adalah orang yang hidup di dalam dosa. Dan orang yang hidup di bawah cengkraman kuasa kegelapan, dan akibatnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Bayangkan kalau malam-malam orang mau masuk ke kelapa, kok mati lampu, yang tidak ada bulan, yang tidak ada bintang, lampu motor led, tara menyala. Orang berjalan dengan motor boleh berjalan? Tidak boleh. Paksa berjalan, pelanteng. Kasalah masuk jurang, tembus di jalan tol, bebas. Bayangkan sabatan membuat acara resepsi pernikahan, kurang lebih di malam hari, karena ada banyak acara di sana. Tahu-tahu malam hari mati lampu,
musiknya ada. Jadi tambah megala, tak salah orang baku tabrak naik kursi, orang-orang baku tabrak, bukan menari, caca-caca, orang baku skop, tak salah baku pukul. Dan tadi pas siap-siap di rumah memikir acara resepsi, mati lampu maka ada cermin, kemudian mulai garis ini, beliau mulai balik. Beliau rasa sudah siap berangkat. Lampu menyala, diperiksa ulang di cermin, ampun dah Mama Mia, ternyata ini ada di atas ini. Ternyata lipstick sampai di sini, sehingga sudah sama dengan padu. Artinya dalam kegelapan kita tidak dapat melakukan sesuatu yang benar. Artinya dalam kegelapan kita celaka. Artinya dalam kegelapan kita binasa. Artinya dalam kegelapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salah jalan, tersesat, binasa. Oleh sebab itu kita membutuhkan terang. Tetapi jika kita melihat keadaan realita dunia sama sekarang ini, ada begitu banyak keluarga rumah tangga Kristen yang hidup dalam kegelapan, sehingga terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, sehingga suami menghambur-hamburkan uang di pub, diskotik, karaoke. Suami menghambur-hamburkan uang dengan perjudian, dan kebutuhan keluarga terbengkalai, kebutuhan anak-anak terabaikan. Ada begitu banyak masalah yang dialami oleh keluarga. Ada yang belum bercerai, tetapi tidur pisah ranjang. Ada yang belum bercerai, tetapi tidur pisah rumah. Ada yang suami tidur di ranjang di rumahnya, istri tidur di ranjang rumah seorang berondong. Ada masalah, suami yang berseteru bermusuhan dengan ipar-ipar. Tidak sedikit masalah, istri yang bermusuhan, baku menyau, baku memaki dengan mertua. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Kebohongan, dusta, main belakang layar, yang semuanya berujung pada kehancuran, pada kebinasaan. Inilah indikator-indikator dari keluarga-keluarga yang hidup dalam kegelapan dosa. Dan begitu banyak syarat terjadi di dalam dunia ini, dan bahkan di wilayah-wilayah Kristen. Orang periksa berita di media online. Kupang, kantor Kristen, akan tetapi ranking 1 dalam masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami pukul istri, istri pukul suami, suami tikam istri, istri toki suami. Ya kira RW sudah suami kau tidak ada toki. Kupang, daerah Kristen, ranking 1 dalam hal masalah KDRT. Ambon, Maluku, ranking 1 dalam masalah seks bebas. Seks bebas, sudah berkeluarga, sudah bersuami, masih melakukan hubungan seksual dengan pria yang lain, suami orang. Demikian sebaliknya, sudah beristri, anak-anak belum berumah tangga, melakukan seks bebas. Di mana-mana terjadi. Ranking 1-nya Ambon, Maluku.
Bahkan orang tua kumpul anak-anak meski belum menikah tinggal bersama. Banyak sekali di sana. Ambon, Maluku, Papua, kantong Kristen ranking 1 dalam masalah HIV, AIDS, penyakit pembunuh tak ada obatnya. Manado, Sulawesi Utara, kantong Kristen tapi ranking 1 dalam masalah perceraian. Kantong Kristen. Betapa kegelapan menguasai daerah-daerah kantong Kristen, sehingga begitu banyak keluarga yang hidup dalam kegelapan dosa dengan indikator-indikator tadi, KDRT, seks bebas, HIV, perceraian, ranking 1. Mengapa itu terjadi? Jawabnya ialah karena tidak menghadirkan terang dalam kehidupan mereka. Jawabnya ialah karena iblis adalah sosok yang mereka jadikan sebagai bapa mereka. Karena iblislah yang mereka ikuti. Cobaan godaan semuanya diikuti. Sehingga terjadi 4 hal tadi. Saudara-saudara, setiap manusia ingin hidup bahagia. Dan kuncinya adalah kalau terang itu hadir dalam hidup kita dan kita hidup di dalam terang itu. Setiap keluarga rindu hidup berbahagia. Kalian berdua, Chris dan Devita, rindu hidup berbahagia. Kuncinya apa? Hadirkan terang Kristus dalam kehidupan rumah tangga setiap hari, setiap waktu. Dan hiduplah dalam terang itu. Jadilah suami yang hidup dalam terang, dalam Kristus. Jadilah istri yang hidup dalam terang, dalam Kristus. Maka kalau kalian jadi suami istri, rumah tangga yang menghadirkan terang Kristus dalam kehidupan rumah tanggamu, ekonomimu akan terang, masa depanmu akan terang, anak-anakmu akan punya masa depan yang terang, rumahmu akan terang, penuh damai sejahtera. Semua persoalan masalah dapat diterangi dengan baik sehingga dapat ditemukan solusi-solusinya. Dan terang itu akan menghindarkan kalian dari berbagai perbuatan kegelapan, perbuatan dosa yang akan menghancurkan. Hadirkan selalu terang itu dalam hidup rumah tangga. Amin. Untuk saling mencintai dan saling mengasihi, serta membangun kehidupan bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang kudus. Karena itu, perkawinan mempunyai maksud dan tujuan. Pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seluruh hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, adalah untuk pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup itu diperluas dan makin dipererat. Tetapi jika kehidupan bersama itu tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan pertama tadi. Suami istri hendaknya saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun, baik dalam kehidupan rumah tangganya sendiri,
tetapi juga dalam persekutuan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih akan memperkuat persekutuan hidup suami istri. Sebab itu hendaknya suami istri hidup dalam taat Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Di hadapan kita telah berdiri saudara-saudara kita yaitu Chris Mantara Pamia dan Devita Novalia Budiman yang datang untuk memohonkan berkat Tuhan serta untuk diteguhkan nikah mereka. Karena itu hendaklah mereka saling ikat janji nikah mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang menjadi saksi atas pernikahan ini. Janji pernikahan mereka akan mereka ucapkan, akan kalian ucapkan satu kali seumur hidup. Silakan mulai dari mempelai laki-laki, Chris. Di hadapan Allah yang kudus dan jemaat yang hadir, saya Krismanta Pamia menerima dan mengambil engkau Devita Novalia Budiman sebagai istri. Saya berjanji akan selalu ilmu dan setia kepadamu dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, hingga kematian memisahkan kita. Saya berjanji untuk membangun kehidupan beriman bersamamu sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saya dan terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasih kita. Sekarang mempelai perempuan Devita ucapkan saat ini. Di hadapan Allah yang kudus dan jemaat yang hadir, saya Devita Novalia Budiman menerima dan mengaku engkau Chris Mantara Pamia sebagai suamiku. Saya berjanji akan selalu mengasihimu dan setia kepadamu dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, hingga kematian memisahkan kita. Saya berjanji untuk membangun kehidupan beriman bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saya dan terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasih kita. Jemaat diundang berdiri. Pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara Chris Mantara Pamia dan Devita Novalia Budiman dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berlututlah.
Terimalah berkat Tuhan, Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaannya, serta mengaruniakan saudara-saudara berkatnya. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan saudara Devita Novalia Budiman telah ditemukan dan diberkati menjadi suami istri. Suami silakan memberikan ciuman kudus kepada istri. Kepada pasangan suami istri yang baru, percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu ingatlah kata firman, jangan bersinah, jangan menghina istri atau suami sesama. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah suami istri ini sebagai keluarga Kristen yang baru, sambil mengingat kata firman, apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Disilahkan kepada pastor yang baru, Chris dan Devita, untuk menyalakan sebuah lilin sebagai tanda kehadiran keluarga yang baru, keluarga Babian Budiman. Oke, mantap. Sudah. Sesudah itu, silakan Chris berlutut di hadapan mama papamu untuk mengucapkan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, so good. Every breath that I am in, of your voice, you have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful.
itulah jadilah keluarga Kristen yang rajin membaca Alkitab, rajin belajar firman, dan membangun kehidupan rumah tanggamu berdasarkan firman Tuhan. Ingatlah selalu, kunci dari hidup yang kokoh, kuat, dan diberkati adalah berjalan berdasarkan firman Tuhan. Silakan kalian berdua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dudukkan berdiri. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerahnya di dalam Kristus Tuhan kita, dan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, tulus, dan penuh kasih dari sekarang ini sampai Maranatha. Juga kepada kedua mama dan Pak Sutri yang baru memadamkan lilin, simbol persetujuan dan simbol kehadiran keluarga. Kepada kedua mama dan Pak Sutri baru, Chris dan Devita. Shalom, damai hati. Tentu pertama-tama kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada gereja yang senantiasa melihara menjaga kita dipertemukan di tempat ini dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan. Tentu yang pertama-tama kami hormati ketua dan pekerja yang terkasih Bapak Pendeta Kristi dan Majelis TH yang sudah menjadikan hidup pagi hari ini. Yang kami hormati pemerintah Kota Bitung dan Dinas Pengunduran Pencatatan Perkawinan yang mungkin saat ini sudah ada, dan kelurahan Sakra Berdua mungkin diwakili oleh orang RT. Kami hormati keluarga besar Bapak Yogi, bahkan
tubuh kita, dalam keluarga kita, baik suka maupun duka, baik kelimpahan maupun kesusahan, kita terima itu. Karena kita menjaga ya setetes air mata dari orang tua di hari ini, itu menandakan bahwa betapa bahagianya orang tua kita ketika orang tua boleh dalam satu pergumulan lalu membawa anak kita dalam satu pernikahan yang kudus dalam Yesus Kristus. Mudah-mudahan ucapkan selamat atas pernikahan di hari ini, terbentuk keluarga yang baru, keluarga kami yang beriman. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati termasuk. Amin. Terima kasih. Saatnya diserahkan kepada pasangan suami istri yang baru ditemukan dan diberkati dalam nikah yang kudus bersama orang tua dan saksi kedua belah pihak untuk menempati meja pencatatan sipil. Diundang juga kepada petugas pencatatan sipil dari menurut hukum masing-masing agama dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu termaktub ada 3 prinsip. Jadi yang pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk satu keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, kita sudah menyaksikan bersama penandatanganan register akta perkawinan dan kita akan mengesahkan perkawinan ini di undang kedua mempelai seperti ini. Bolehkah sambil berjabat tangan orang tua dan para saksi sebelum kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, hari ini hari Sabtu 25 Oktober tahun 2025 kita ada di tempat ini menyaksikan bersama pencatatan perkawinan antara Kris Mantara Bami dan Devita Novalia Budiman. Dan dalam pencatatan perkawinan ini dihadirkan 2 orang saksi, yaitu saksi yang pertama Bapak Diri Manano dan saksi kedua Bapak Fresman Andis. Dan oleh karena segala formalitas sudah terpenuhi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka saya harus memenuhi syarat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bidang. Dengan ini menyatakan bahwa perkawinan antara Kris Mantara Baudia dan Devita Novalia Budiman telah tercatat secara resmi pada dokumen negara dan menjadi suami istri yang sah.